tengah kerasnya kehidupan terminal, Maman Sutarman alias Maman Dolok akhirnya menemukan hidayah. Namun, hijrah baginya tak lantas berarti harus meninggalkan terminal. Lingkungan yang selama puluhan tahun membuat namanya besar. Maman sudah mengenal kehidupan terminal sejak masih duduk di kelas 2 SMP. Ia bersekolah di SMPN 2 Ciamis, Jawa Barat. Ketika itu, Terminal Ciamis masih berada di Jalan Ahmad Yani, yang kini sudah menjadi kompleks kantor Pegadaian dan kantor Dinas KB Ciamis. Terminal ketika itu tak jauh dari rumah Maman di Gang Lewi Asih, Jalan Yos Sudarso. Maka dari itu, Maman sering kali menghabiskan waktu nongkrong di terminal. Kehidupan di terminal itu keras. Siapa yang kuat, itulah yang bisa bertahan. Berkelahi, minum, dan judi adalah bagian kegiatan sehari-hari. Tutur Maman kepada Tribun ketika diwawancara. Sering nongkrong di terminal membuat Maman kenal dengan banyak sopir dan kernet bus. Ia bahkan sempat menjadi pengurus bus, yakni PO Perkasa, PO Harum, PO Bahagia, dan PO Waspada. Sebagai preman terminal, uang mudah sekali didapat. Main judi, mabuk-mabukan, dan main perempuan pun akhirnya tak terhindarkan. Berkelahi pun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dulu, siapa yang kuat itulah yang berkuasa di terminal. Hampir tiap minggu, saya harus berkelahi, kata Maman. Saya pernah dikeroyok banyak orang, tulang dada saya sampai patah, katanya. Gara-gara tulang dadanya yang patah itulah, Maman menanggung sakit berbulan-bulan. Akan tetapi bukannya insaf, Maman justru malah berguru untuk menambah ilmu kekuatan supaya bisa tetap bertahan di terminal. Saya berguru ke Banten, di daerah warga 40. Berangkat sebelum Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Pulangnya setelah Gunung Galunggung selesai meletus. Ujar suami Yayu Sutiana, perempuan asal Cikalong, Tasikmalaya Selatan itu. Sepulang dari Banten, Maman tidak bisa langsung kembali ke kehidupan di terminal. Terlebih pada era 1982 sampai 1985 ketika sedang marak-maraknya aksi penembak misterius atau yang dikenal dengan Petrus. Yang jadi target adalah preman-preman bertato banyak. Sementara sekujur dada dan punggung Maman dipenuhi tato. Ini pula yang membuat Maman mulai didera ketakutan, alias takut tidur. Saya akhirnya memilih pulang dan memilih bersembunyi di rumah mertua di Cikalong, kata Maman sambil memperlihatkan sebagian tato yang ada di badannya serta tonjolan tulang dadanya yang patah akibat berkelahi. Hampir 4 bulan ia mengungsi di rumah mertuanya hingga suasana reda. Selama mengungsi, setiap ada sepeda motor yang lewat atau ada orang yang tak dikenal datang, Maman selalu waspada. Maman baru kembali ke terminal Ciamis setelah mendengar kabar bahwa tak semua preman-preman bertato menjadi sasaran Petrus. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Di terminal, Maman kembali menjadi pengurus bus. Ketika terminal Ciamis pindah dari Jalan Ahmad Yani ke terminal baru di dekat Komplek Pasar dan Stadion Ciamis, aktivitas Maman sebagai preman terminal pun ikut pindah. Di lokasi terminal yang baru, nama Maman semakin dikenal dan disegani banyak orang. Untuk mendapatkan banyak uang bukanlah hal sulit bagi Maman. Uang banyak, rumah megah, bahkan memiliki sepeda motor pun hingga 8 buah.
Namun, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai preman terminal, Maman seolah-olah mulai mendapat tanda-tanda hidayah. Hidupnya selalu ditandai keresahan. Tidur pun seringkali tak bisa nyenyak. Hidupnya seolah-olah jauh dari rasa ketenangan. Dan ternyata benar, hidayah itu betul-betul datang kepada Maman. Maman berhenti menjadi preman terminal dan memilih hijrah dengan menjadi marbot serta penjaga masjid di Masjid At-Tauhid area Terminal Ciamis. Meskipun hijrah, bagi Maman tak lantas berarti harus meninggalkan terminal. Lingkungan yang selama puluhan tahun membuat namanya besar. Dan kisah hijrah Maman pun menjadi inspirasi bagi teman-teman seperjuangannya untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Demikian cerita singkat tentang Maman Dolok, preman terminal Ciamis yang memilih hijrah dengan menjadi marbot masjid. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.